Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Wijayani dengan NIM 22234058 dari Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya dengan judul Kajian Literatur Peran Perpustakaan dalam Mengembangkan Program Literasi Digital untuk Anak dengan dosen pengampu Ibu Elvarama Esos M.Ikom. Baiklah, yang pertama yaitu abstrak. Penelitian ini mengkaji tentang peran perpustakaan dalam membantu anak mengembangkan kemampuan literasi digital yang sangat penting di era teknologi saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perpustakaan dapat menjadi tempat belajar yang menyediakan sumber-sumber digital seperti buku elektronik, video pembelajaran, dan aplikasi edukasi yang membantu meningkatkan kemampuan anak dalam menggunakan teknologi. Penelitian dilakukan dengan metode kajian literatur, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya seperti jurnal, buku, dan laporan penelitian. Data dianalisis untuk memahami pola-pola dan ide utama terkait peran perpustakaan dalam mendukung pembelajaran anak-anak, khususnya dengan melibatkan kolaborasi antara perpustakaan, orang tua, dan sekolah. Selanjutnya, masuk kepada pendahuluan. Di era kemajuan teknologi yang sangat pesat dan pergeseran menuju dunia digital, literasi digital menjadi keterampilan yang sangat penting, terutama bagi anak-anak yang akan menjadi generasi penerus. Kemampuan memahami, menggunakan, dan mengevaluasi informasi secara online tidak hanya diperlukan dalam pendidikan formal, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyaknya informasi yang tersedia di platform digital, anak-anak perlu dibekali dengan keterampilan untuk menggunakan teknologi secara bijak dan kritis. Peran perpustakaan dalam membantu anak-anak mengembangkan kemampuan literasi digital membantu topik ini sangat relevan untuk dibahas. Seiring pesatnya perkembangan teknologi digital, pendidikan juga diharapkan mampu mengikuti perubahan ini. Pendidikan berperan sebagai penggerak utama dalam membantu masyarakat menyesuaikan pola pikir dan kebiasaan mereka dengan tuntutan zaman. Selain itu, literasi menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk mendukung kehidupan di era digital. Literasi digital adalah salah satu keterampilan yang perlu dimiliki oleh anak-anak. Keterampilan ini meliputi kemampuan untuk memahami, memanfaatkan, dan mengevaluasi informasi yang diperoleh secara online. Hal ini bertujuan agar anak-anak dapat memanfaatkan teknologi dengan aman, bijaksana, dan bertanggung jawab. Perpustakaan berperan penting dalam mendukung pengembangan literasi digital bagi anak-anak. Sebagai pusat informasi dan pembelajaran, perpustakaan menyediakan berbagai sumber digital dan ruang kreatif untuk anak. Peran ini penting karena pendidikan harus terus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan budaya digital. Namun, upaya meningkatkan literasi digital di kalangan anak-anak tidak mudah. Salah satu kendalanya adalah kesenjangan pengetahuan dan keterampilan literasi digital. Banyak anak yang belum memahami cara menggunakan teknologi secara aman dan efisien. Selain itu, kurangnya kesadaran orang tua dan guru tentang pentingnya literasi digital sering menjadi hambatan. Banyak orang tua merasa bingung atau khawatir saat membimbing anak-anak menggunakan teknologi dengan cara yang tepat. Selanjutnya yaitu tentang konsep teoritis. Yang pertama, konsep literasi digital. Menurut UNESCO, literasi adalah kemampuan dalam mengenali, memahami, menafsirkan, membantu, berbicara, menghitung, dan menggunakan material cetak dan tulisan dalam hubungannya dengan pencapaian-pencapaian yang beragam, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dan untuk berpartisipasi secara penuh dalam komunitas mereka serta masyarakat. Literasi adalah aktivitas membaca dan kemudian memahaminya dengan pemikiran, membaca apa yang telah dibaca dan menerapkannya. Kemudian, literasi yang baik akan membantu dalam memperoleh keterampilan berbahasa lainnya. Jadi, yang dimaksud dengan literasi digital adalah suatu bentuk kemampuan untuk mendapatkan, memahami, dan menggunakan informasi yang berasal dari berbagai sumber dalam bentuk digital. Literasi ini sendiri dalam konteks pendidikan berperan dalam mengembangkan pengetahuan seseorang pada materi pelajaran tertentu serta mendorong rasa ingin tahu dan mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Yang kedua yaitu peran perpustakaan. Perpustakaan memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan dan literasi. Sebagai pusat informasi, inovasi, dan sumber belajar, perpustakaan menyediakan koleksi bahan bacaan,
akses digital, serta ruang kreatif untuk belajar dan berekreasi. Perpustakaan juga melestarikan warisan budaya melalui keamanan online dan evaluasi informasi. Perpustakaan keluarga turut berkontribusi dalam menumbuhkan minat baca dan budaya literasi di rumah, mempererat hubungan keluarga melalui kegiatan membaca. Yang ketiga yaitu implementasi program literasi digital untuk anak. Implementasi program literasi digital untuk anak di sekolah dasar sangat penting untuk meningkatkan budaya literasi di kalangan siswa yang seringkali lebih tertarik pada hiburan digital seperti permainan online. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan minat baca, mendidik anak tentang etika penggunaan media sosial, serta mengembangkan keterampilan dalam mencari dan mengevaluasi informasi digital. Metode implementasinya meliputi penyediaan ruang baca, perpustakaan, dan akses ke teknologi seperti komputer dan tablet. Kegiatan rutin seperti sesi membaca selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai juga diterapkan untuk membiasakan siswa dalam kebiasaan membaca. Selanjutnya yaitu ada metode. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka, yaitu mengumpulkan berbagai teori yang relevan dengan topik yang dibahas. Proses ini melibatkan pengumpulan sumber informasi seperti buku, artikel ilmiah, dan laporan terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari jurnal buku yang membahas literasi digital dalam dunia pendidikan anak. Artikel-artikel tersebut diperoleh dari platform seperti Google Scholar dan repositori akademik dengan rentang waktu publikasi antara tahun 2010 hingga tahun 2024. Tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk memahami perkembangan literasi digital dari masa lalu hingga saat ini. Setelah data terkumpul, penulis menggunakan metode analisis isi dengan meninjau isi literatur secara mendalam untuk menemukan informasi yang sesuai dengan topik penelitian. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk merangkum berbagai pandangan dan temuan sumber-sumber yang telah dikaji. Dengan cara ini, penelitian dapat menghasilkan kesimpulan yang jelas dan mudah dimengerti, memberikan wawasan baru tentang literasi digital dalam pendidikan anak, serta menjadi dasar untuk penelitian lanjutan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya masuk kepada pembahasan, di mana perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan literasi digital untuk anak-anak, terutama di era teknologi saat ini. Sebagai pusat informasi dan pembelajaran, perpustakaan menyediakan berbagai sumber daya digital seperti e-books, artikel, dan aplikasi edukatif, dan konten multimedia lainnya. Akses ke sumber daya ini memungkinkan anak-anak untuk belajar membaca, mengeksplorasi cerita, dan memahami teknologi dalam suasana yang menyenangkan. Program-program interaktif yang diselenggarakan perpustakaan seperti workshop dan pelatihan membantu anak-anak mempelajari cara menggunakan teknologi dengan bijak. Pelatihan ini mencakup pengenalan aplikasi digital, cara mencari informasi secara online, serta etika digital sehingga mereka dapat menggunakan teknologi dengan tanggung jawab. Selain itu, perpustakaan juga berperan sebagai jembatan antara anak-anak, orang tua, dan guru. Dengan menyediakan informasi dan pelatihan bagi orang tua, perpustakaan membantu mereka mendampingi anak-anak dalam belajar teknologi. Kolaborasi dengan guru juga penting untuk mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum sekolah, memperkuat pengalaman belajar anak secara keseluruhan. Perpustakaan tidak hanya menyediakan akses ke sumber daya digital, tetapi juga menyelenggarakan kegiatan seperti membaca bersama, diskusi buku, dan kompetisi membaca. Kegiatan ini membantu meningkatkan minat baca anak dan membangun kebiasaan membaca yang positif sejak dini. Sebagai ruang kreatif, perpustakaan menyediakan fasilitas teknologi seperti komputer dan ruang eksperimen digital yang memungkinkan anak untuk berekreasi. Mereka dapat mengembangkan proyek seperti membuat video, blog, atau presentasi digital yang tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis tapi juga mendorong berpikir kritis dan kreatif. Melalui berbagai program edukatif ini, perpustakaan tidak hanya mengajarkan anak-anak cara menggunakan teknologi, tetapi juga membantu mereka memahami bagaimana memanfaatkan teknologi untuk belajar dan berinovasi. Perpustakaan digital memberikan fleksibilitas yang lebih besar, memungkinkan anak mengakses bahan ajar kapan saja dan di mana saja tanpa batasan geografis. Fasilitas ini juga menawarkan konten interaktif seperti video pembelajaran dan animasi yang membantu proses belajar menjadi lebih menarik.
Dalam prosesnya, perpustakaan juga melibatkan komunitas seperti Karang Taruna dan masyarakat untuk mendukung keberlanjutan program literasi digital. Baiklah, dari pemaparan materi yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan memainkan peran penting dalam mengembangkan program literasi digital untuk anak, berfungsi sebagai pusat sumber daya, pendidikan, dan inovasi. Melalui penyediaan akses ke teknologi, pengembangan program pelatihan, dan penyelenggaraan kegiatan literatif, perpustakaan membantu anak memahami dan memanfaatkan informasi digital secara efektif. Dengan menjalin kerjasama dengan sekolah dan komunitas, serta mengatasi tantangan akses, perpustakaan dapat memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan untuk menjadi pengguna digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Dengan demikian, investasi dan literasi digital di perpustakaan merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan dan peluang di era informasi yang terus berkembang. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Salah kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.